Ihwatu iman rahimakumullah. Dalam keseharian kita seringkali kita gelisah, tidak rela merasakan kecewa dan putus asa. Dalam konteks amalan batin ini kita harus melawan hawa nafsu yang dipengaruhi berbagai kegundahan hati, tekanan jiwa, perasaan dan rasa yang menimbulkan marah, berontak, resah dan tidak rela. Akibat ketika kita mengalami kesusahan, keputusasaan, sesuatu keadaan yang tidak disukai atau tidak diinginkan. Nah, di dalam Islam pun kita dituntut untuk sabar, termasuk latihan kita ketika kita melaksanakan saum. Tuntut kesabaran daripada lapar, minum, ketika kita emosi menghadapi orang dan lain-lain. Nah, sabar itu sendiri banyak sekali, puluhan bahkan ratusan di dalam Al-Quran disebutkan. Cobaan yang merupakan suatu kepastian karena itu merupakan ujian terhadap orang-orang yang beriman untuk mengasah keimanan dan menjernihkan hati, serta meningkatkan kedudukan orang yang beriman dan bersabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita harus memiliki penunjang dalam kesabaran ini. Yang pertama, memahami arti kehidupan dunia dan meyakini akan diri sendiri bahwa pahala yang baik akan ada di sisi Allah, serta keyakinan akan terbebas dari musibah karena pertolongan Allah dan meneladani orang-orang yang sabar, serta merupakan komitmen kita untuk beriman kepada takdir dan sunatullah. Dan tentunya kita juga harus berhati-hati terhadap kendala-kendala daripada kita ketika kita melaksanakan sabar, seperti tergesa-gesa dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, kemudian marah-marah, rasa sedih dan putus asa. Nah, sebetulnya pahalanya itu besar sekali. Ada beberapa pahala ketika kita melaksanakan sabar yang tercatat di dalam Al-Quran, minimal ada 8. Yang pertama, ketika kita sabar akan dicintai dan disayangi Allah. Dalam Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Siapa yang tidak mau dicintai dan disayangi oleh Allah? Ketika kita dicintai dan disayangi Allah, kita akan diperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Demikian pula orang yang bersabar. Yang kedua, kita akan ditolong oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 125. Dalam surat yang sama ayat 186, kita juga disebut sebagai manusia yang utama ketika kita melaksanakan kesabaran dalam hidup kita ketika kita menghadapi kesulitan. Yang keempat, kita terhindar dari tipu daya dalam surat Al-Imran ayat 120. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in tusbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Dengan bersabar, kita tidak terhindar dari tipu daya, terhindar dari kesusahan. Itu yang Allah janjikan. Yang kelima, kita akan memperoleh ampunan, rahmat dan petunjuk dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang sabar itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mendapatkan petunjuk. Yang keenam, ketika kita bersabar akan memperoleh pahala yang lebih baik. Dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan. Yang ketujuh, dalam surat Az-Zumar ayat 10,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pahala yang tanpa besar, yang sangat besar, bahkan tidak kita bayangkan, tidak bisa kita bayangkan, maka jadilah orang yang bersabar. Yang kedelapan tentunya kita akan memperoleh surga. Dalam surat Al-Insan ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaohum bima sabaru jannatu wa khariro." Dan dialah Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian surga. Tentunya kita ingin mendapatkan balasan-balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bersabar kita akan mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.